untuk menjalankan sholat 5 waktu. Itu yang dimaksud dengan masjid yang kita bahas di kesempatan kali ini. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masjid, ya, maka ada 3 istilah di kita kaitan dengan masjid ini. Ya, ada 3 istilah. Istilah yang pertama adalah yang disebut dengan jami'. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, lihat di Masjidil Haram atau di daerah Mekah atau di Madinah, kita tidak akan menemukan masjid jami, tapi yang ada adalah jami'. Nah, kalau ada tulisan jami Babur Rahman contohnya, itu maksudnya adalah masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jumat. Ya, artinya tentu sholat berjamaah dan lain sebagainya. Itu disebut dengan jami. Kenapa dinamakan jami? Annahul masjid allati tusalli fihil jumu'ah. Masjid jami itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Ya. Wa summiya bidzalika, kenapa dinamakan itu? Li'annahu jama'an nasu li waqtin ma'lum. Karena orang-orang ketika itu bertemu di orang-orang ketika itu berkumpul di tempat yang sama di waktu yang sudah diketahui bersama, yaitu hari Jumat. Nah, mungkin di kita ini yang nomor 2 yang agak berbeda. Ada yang disebut dengan musola. Nah, apa yang dimaksud dengan musola di sini, Pak? Kalau kita kan kalau masjid jami kan berarti tempat sholat Jumat, contohnya Masjid Babur Rahman. Tapi di kita ada disebut dengan musola. Nah, kalau istilah di kita musola itu adalah masjid yang biasa digunakan berjamaah tapi tidak dipakai sholat Jumat. Kan itu namanya musola di kita. Kalau di Sunda mah tajuk atau langgar gitu. Boleh sholat di langgar? Boleh. Ya di langgar maksudnya di musola kan bahasa Sunda. Nah, tadi kembali. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam literatur fikih, biasanya yang disebut dengan musola itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat id. Kalau di Indonesia ada, Pak? Nggak ada. Saya belum pernah lihat tanah lapang yang digunakan sholat id. Yang ada jalan, yang ada lapangan tenis, lapangan futsal gitu. Biasanya nanti pas Idul Fitri Idul Adha digunakan untuk sholat id. Nah, kalau ini enggak. Saya di kampus dekat saya dulu di Madinah, kemudian juga ketika di Riyadh, itu ada, Pak. Di tanah lapang tidak pernah dipakai apapun. Nanti digunakannya kapan? Ketika sholat id. Itu namanya musola al-id. Biasanya dinamakan seperti itu. Bapak Ibu kalau yang pernah umrah atau haji, di Madinah itu kan ada Masjid Ghamamah. Di pintu 5 keluarnya. Pintu 5 sebelah kanan ada masjid, sekarang udah tidak digunakan. Nah, di situ ada namanya Masjid Ghamamah. Nah, itu dinamakan musola. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak di Masjid Nabawi, tapi di musola tersebut. Itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu namanya adalah untuk sholat id. Itu namanya musola. Sehingga nanti dibahasnya adalah karena ini disebut musola tersebut dalam pembahasan fikih nanti, apakah kalau ada wanita hamil, wanita haid atau wanita yang sedang nifas, boleh nggak masuk ke tempat itu? Kan dalam sebuah hadis disebutkan ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wanita juga disuruh keluar untuk menuju ke tanah lapang dalam konteks ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan itu? Apakah boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di situ? Ya kalau kita sholat di lapangan tidak ada sholat tahiyat lapangan gitu ya, bisa. Kan suka ada di kita pas sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunat. Tapi tong suuzon heula, Pak. Bisi gitunya dia teh belum sholat subuh kabarana. Atau mungkin karena waktunya sudah jam 6:30 kan berarti waktu duha sudah masuk. Mungkin saja dia sholat duha. Jadi jangan suuzon juga pas di lapangan kenapa ada yang sholat sunat. Ya tapi perlu disampaikan juga tidak ada sholat sunat tahiyat untuk sholat di lapangan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kaitan dengan musola. Yang ketiga, nah ini dalam bahasa kita sering disebut dengan musola. Ini disebut dengan zawiyah. Ya zawiyah itu bahasa kitanya adalah musola. Ini adalah sekilas mungkin tentang bab ini. Tapi kembali tadi Bapak Ibu, dalam kitab shalah ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelum membahas tentang bagaimana sifat sholatnya Nabi, di sini babu sifatis sholat, maka beliau menyebutkan tentang babul masajid, bab yang membahas tentang masjid.
Nah, tapi kita lihat hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kaitan dengan bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Kitabus Sholati, ya, kitab salat, kemudian babul masajid, bab yang membahas tentang masjid. Nah, dalam pembahasan ini nanti apa saja yang dianjurkan, apa saja yang dilarang kaitan dengan bab masjid ini. Baik, hadis pertama. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhoinya. Qalat beliau berkata, Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bibina'il masajidi fid duri. Nah, ini kita garis bawahi dulu. Rasul memerintahkan kepada Rasul memerintahkan untuk membangun masjid-masjid fid duri, ya. Dur itu jamak dari darun. Darun itu artinya rumah. Ya. Rasul memerintahkan membangun masjid-masjid di rumah-rumah. Maknanya dua. Makna yang pertama adalah ad-dur, jamak dari kata darun. Maksudnya adalah di perkampungan. Atau mungkin kalau di kita di komplek atau di RT atau di RW. Jadi ketika di situ ada perkumpulan rumah, dirikanlah satu masjid untuk tempat sholat berjamaah. Ini adalah yang pertama. Jadi maksud ad-duri di sini adalah di perkampungan, di komplek atau di satu tempat yang di situ banyak rumah, kemudian bangunlah sebuah masjid di situ. Ini adalah makna yang pertama. Makna yang kedua, disebutkan bahwa fiduri maksudnya adalah jamak dari kata darun, artinya adalah di rumah masing-masing. Bukan berarti nanti kalau sholatnya jadi di rumah gitu, tidak ke masjid, enggak. Maksudnya adalah bangun, ketika kita membangun rumah, buatlah di rumah tersebut tempat untuk melaksanakan sholat. Dan tentu untuk bapak-bapak adalah sholat berjamaahnya di masjid dan sholat sunnahnya di rumah. Kan itu maksudnya adalah fiduri di sini adalah bisa jadi maknanya dua hal itu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah di zaman Rasulullah SAW ada, ya, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Attab bin Malik bahwa ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin mengundangmu untuk sholat di ruangan yang ada di rumahku dan aku jadikan sebagai tempat sholatku. Ya. Syekh Abdul Al-Basam di dalam kitabnya menyebutkan tentang itu. Bahwa katanya ada kisah tadi seorang sahabat Nabi mengundang Nabi, ya Rasul, sudikah engkau datang ke rumah saya untuk melaksanakan sholat di rumah saya? Ya tentu sholatnya bukan sholat wajib, ya. Sholatnya bukan sholat wajib. Nah kemudian Rasulullah menyanggupi dan satu waktu beliau datang ke rumah Attab bin Malik tersebut. Kemudian kata Rasul, di manakah saya hendak sholat? Di tempat itu. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah dan tadi kemudian setelah itu maka Rasul yang mengajak Rasul ketika itu melakukan sholat bersama yang punya rumah tersebut. Nah makanya inilah mungkin Bapak Ibu rahmat Allah SWT di masa pandemi kemarin kan sempat di tahun pertama pandemi itu kan bulan Ramadan kebetulan masjid-masjid ditutup kan. Nah ini kan bagaimana hukumnya i'tikaf kalau dilaksanakan di rumah dan lain sebagainya. Nah para ulama mengatakan ketika tidak memungkinkan di masjid karena ditutup dan lain sebagainya, maka kita buat tempat khusus sehingga tidak terganggu dan lain sebagainya. Disitulah kita tempat sholat dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan fiduri di sini. Walaupun pembahasan tentang bab ini dua-duanya adalah bisa dibenarkan. Walaupun tentu dalam pembahasan di dalam bab ini al-masajid di sini adalah lebih tepatnya adalah itu biasanya fiduri di sini adalah di perkampungan. Dan biasanya punten Bapak Ibu di beberapa rumah ya, biasanya suka ada tempat khusus gitu ya, tempat sholat, walaupun kadang dia pakai nyetrika gitu ya. Tempat nyetrika, tempat nyimpan kemudian tempat sholat di situ. Tapi ini kaitan dengan ini. Kemudian kata Rasulullah, wa antunadzafa wa tutayyaba. Nah, pertama adalah dianjurkan, diperintahkan untuk membangun masjid. Setelah masjid dibangun, maka berikutnya kata Rasulullah SAW, Rasul memerintahkan untuk membersihkan dan memberikan wangi-wangian ke masjid tersebut. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Mati Pak. Kiri kanannya malah mati. Nyala lagi. Baik. Kita kembali tadi ya. Nah,
Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul memerintahkan untuk membangun masjid, kemudian membersihkan dan memberikan wangi-wangian kepada masjid tersebut. Nah, dari hadis ini, ya, Rasulullah SAW ya memerintahkan ya kepada kita semuanya untuk membersihkan masjid, sehingga dianjurkan, disunnahkan menjaga masjid dari bau tidak sedap. Makanya kan ketika kita ke masjid, kalau dalam hadis kan setelah makan bawang gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang setelah makan jengkol, setelah makan putih gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, yang mengganggu orang di sekeliling maka hindari. Kata Rasul dalam sebuah hadis, innal malaikata, sesungguhnya malaikat tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Malaikat itu merasa sakit dari sesuatu yang manusia juga merasa sakit. Nah, ini adalah dibersihkan masjid tersebut. Kemudian diberikan wangi-wangian. Nah, jangan sampai ketika masuk masjid orang malas. Kenapa? Ketika sujud, punten Pak, kalau istilah orang Sunda bau belenok, tahu bau belenok? Orang Sunda paham ya. Jadi pas sujud itu nggak nyaman. Sujud itu kenapa? Contohnya karena karpetnya bau apa gitu ya, jadi nggak nyaman. Maka ini diperintahkan untuk masjid itu diberikan wangi-wangian, masjid juga dibersihkan. Ini adalah kaitan dengan anjuran yang disampaikan oleh Rasul kaitan dengan bab masjid ini. Tapi hadis kedua, ini hadis yang kedua ini memang ada dua riwayat di sini. Hadis pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasul mengatakan, qatalallahu al-yahud. Qatala di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat. Kan kalau di sini qatala itu kan memerangi. Kalau Allah memerangi maksudnya adalah Allah melaknat. Kenapa melaknat? Siapa yang dilaknat oleh Allah? Al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Kenapa Allah melaknat orang-orang Yahudi? Ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid-masjid. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wazada Muslim, tapi dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, qatalallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, kan ini ada keterkaitan. Walahuma, masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah. Kalau tadi dari Abu Hurairah, ini dari hadis Aisyah. Kanu adalah mereka, ya. Apabila idama tafihimur rajul as-salih, apabila ada orang soleh yang meninggal dunia, ya, di antara mereka kalau ada orang soleh yang meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan, maka dibangunlah di atas kuburnya masjid. Wa fihi ulaika syirarul khalqi, kata Rasulullah, mereka itulah orang-orang makhluk yang paling jahat. Ini adalah hadis ini, beberapa Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari hadis ini adalah bahwa dilarangnya kita membangun masjid di atas kuburan. Ya. Sekali lagi, dilarangnya membangun masjid di atas kuburan. Walaupun nanti bagaimana kalau kita sholat, contohnya kan suka ada di beberapa tempat di sebelah kiri, di sebelah kanan atau di belakang ada kuburan. Nah, itu bagaimana gitu ya. Ini kaitannya larangan membangun masjid di atas kuburan. Atau di dalam masjid ada kuburan. Bukan masalah najis dan lain sebagainya, tidak ada kaitan dengan najis. Salah satu hal pentingnya adalah kenapa kita dilarang membangun kuburan di atas masjid. Ini adalah syaddud dzari'ah, untuk mencegah sebelum terjadi, karena khawatir nanti menimbulkan yang namanya kesyirikan. Bahkan mungkin ketika kita membahas tentang babu syurutis shalah atau babu syartis shalah, kan kita dilarang, kan semua tempat di muka bumi ini bisa digunakan untuk sholat kecuali maqbarah, kecuali kuburan. Kenapa kuburan ini dilarang kita sholat di situ? Salah satunya adalah karena khawatir nanti ketika sholat di situ membawa atau mengundang kepada kesyirikan. Dan syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terbawa mati tanpa bertaubat ketika hidup. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi Islam sering membuat aturan, sebuah tindakan preventif. Daripada terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, maka apa? Maka dilarang terlebih dahulu. Memang kalau kita lihat di dalam buku-buku fikih gitu ya. Bagaimana kalau kita sholat, ini kan hukumnya ya nanti. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat kebetulan di situ ada kuburannya? Ya tapi jangan menyengaja juga nyari masjid yang ada kuburannya gitu kan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya,
Kalau kita lihat apa kaitan dengan bab ini, ya, kata al-Imam kata para ulama mengatakan, ya, di antaranya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa, ya, jika sholat langsung menghadap kubur bagaimana? Ya kan, kalau sholat menghadap ke kubur, maksudnya gini, sah atau tidak sholatnya gitu ya? Ya, bukan boleh atau tidak bolehnya gitu ya, tapi sah atau tidak. Memang kalau kita lihat disebutkan kata apa? Ittafaqat nusus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'il masajid alal qabdi. Ulama Syafi'iyah kemudian juga dan para sahabatnya mengatakan dimakruhkan membangun masjid yang di situ ada kuburannya. Sawa'un kanal mayyitu masyhuran bis shalah aw ghairihi. Mau orang yang dimakamkan itu orang yang terkenal kesolehannya atau tidak, maka itu dimakruhkan. Kenapa? Li umumil hadis, karena umumnya hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kaitan dengan sholatnya sah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sah. Dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Tapi kalau di sebelah kiri, sebelah kanan atau di belakang ada kuburan dan di situ ada benteng penghalang, maka sholatnya tetap sah. Tapi tetap kalau bisa ya dihindari dan lain sebagainya. Kuburannya mungkin dipindahkan dan lain sebagainya. Tapi kata Syekh Utsman bin Taimiyah, kalau memang tidak ada penghalang atau penghalangnya pendek, Pak. Kalau di sini contohnya masjid di depan ini kan sudah terhalang tembok, itu mah gak masalah, Pak. Tapi kan suka ada, saya pernah di salah satu tempat, Pak. Ini tempat sholat, kemudian kuburannya itu cuma dihalang oleh tirai saja. Nah, itu kata Syekh Utsman bin Taimiyah, kalau seperti itu maka tidak dibolehkan kita sholat di tempat tersebut. Saya ada mengatakan itu Masjid Nabawi ada makamnya kan? Nah, ini perlu disampaikan, Pak. Di zaman Rasulullah SAW itu tidak termasuk ke masjid. Jadi Masjid Nabawi itu, besarnya Masjid Nabawi itu adalah sebesar raudhah. Ke belakang sedikit, ke sebelah kanan sedikit. Itu Masjid Nabawi dulu. Kemudian perluasan ke depan. Ya, perluasan yang pertama kali perluasan ke arah depan. Kemudian dari ke arah depan tersebut, kemudian apa? Baru nanti ada perluasan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Nah, akhirnya apa? Masjid Nabawi masuk ke, makam Rasul masuk ke dalam masjid. Terus kenapa tuh tidak dihancurkan gitu ya? Karena ya mungkin kalau dihancurkan, bukan dihancurkan kuburannya. Kalau nanti masjid sebelah kirinya dihancurkan, kan kuburan nanti sebelah kiri, dan kemudian makam dikeluarkan, mungkin di situ banyak madarat. Sehingga Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, saya nggak tahu ada yang pernah sholat persis di belakang makamnya itu. Ada ya? Nah, kalau sholat di belakang makamnya itu si ininya ditinggikan. Jadi apa? Tempat sholatnya itu lebih tinggi dibanding yang lain, kayak ada panggungnya gitu. Nah, untuk menghindari supaya apa? Supaya sejajar dengan makam. Padahal itu kan sudah dikasih tembok, bukan dikasih tembok, dikasih apa? Pembatas, dan kita tidak bisa melihat ke makam tersebut. Nah, ini adalah kaitan dengan hadis ini. Makanya kata Rasulullah SAW di sini disebutkan, kata Rasulullah, "Anallahu al-yahuda wan nasara." Jadi ada dua riwayat. Pertama, qatalallahu al-yahuda wan nasara. Yang kedua adalah la'anahullahu al-yahuda wan nasara. Jadi mendirikan masjid di atas kubur dan ini adalah termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi adalah ini tindakan preventif kita. Jadi kalau ada kubur di samping kiri kanan masjid, mungkin kalau sekarang biasa-biasa saja, Pak. Tapi kan nggak tahu 100 tahunnya akan datang. Kan inilah pernah terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kan ada makanya Ya'utha wa Yaghuth wa Nasra. Kan itu disebutkan dalam surat Nuh. Di situ ada beberapa umat Nabi Nuh atau ada pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau ini apa? Beliau ini adalah orang-orang soleh pengikut Nabi Nuh. Kemudian setelah Nabi Nuh meninggal, orang-orang ini meninggal, bahasa kitanya mungkin dibuatlah prasasti gitu ya, untuk mengenang orang-orang soleh ini. Tidak ada tujuan apapun, hanya mengenang orang-orang soleh. Betul, generasi pertama gak masalah, Pak. Generasi kedua gak masalah. Mungkin generasi berikutnya, ya setan sudah mulai membisikkan. Kan pernah Pak saya lihat di salah satu media gitu, ada makam, dianggap keramat dan lain sebagainya. Setelah digali ternyata itu hanya sebongkol pisang doang gitu. Karena tadi mungkin dulunya seperti apa gitu. Padahal orang makam biasa-biasa saja. Tapi kan di kemudian harinya mungkin bisa jadi ada orang yang menganggap ini itu dan sebagainya. Ini cerita kakak saya, kebetulan makam almarhum ayah saya itu di tanah keluarga.
di tanah keluarga. Ya kita memakamkan aja. Dan kebetulan ada pohon beringin. Dan waktu itu saya perintahkan udah pohonnya ditebang aja gitu. Kemudian ada batu besar, udah batunya dihancurkan saja. Karena pernah juga Pak yang datang ke sana gitu menganggap ini makam wali dan lain sebagainya. Ya mungkin alhamdulillah anak-anaknya masih ada kan tahu gitu ya. Sehingga apa hal-hal itu ya tinggal di pohonnya memang kebetulan ada pohon aja bukan karena sengaja ditanamin pohon. Tapi kan hal-hal ini adalah harus kita hindari. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang ini. Kata Rasulullah, kanu idza mata fihimur rajul as-salih banau ala qabrihi masjidah. Kata Sayyidah Aisyah, dahulu ada orang-orang soleh kalau meninggal dunia dibangunkan masjid di situ. Kata Rasulullah, ulaika wa fihi ulaika syirarul khalqi. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, larangan sholat di dekat kuburan bukan karena tanahnya, tapi dikhawatirkan membuat orang menjadi syirik. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi ini kaitan dengan aturan dalam bab masjid. Berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan. Rasulullah SAW pernah mengutus tentara berkuda. Faja'at birajulin, kemudian mereka membawa seorang laki-laki, yaitu seorang tawanan. Farabatu bisariyatin min sawaril masjid. Kemudian setelah itu maka lalu dia diikat di satu tiang masjid. Al hadis di sini titik-titik al hadis karena ini hadisnya panjang ya. Pernah saya sampaikan di awal muqaddimah ketika pembahasan tentang ini, Al Imam Ibnu Hajar mengatakan fahada mukhtasarun. Ini ringkasan. Karena ringkasan tentu tidak disebutkan seluruh redaksi hadisnya. Beliau hanya menyebutkan yang kaitan dengan bab ini. Ini kan sebenarnya kisah tentang seorang sahabat namanya Sumamah bin Usal. Nah, Sumamah bin Uthal ini beliau dulu seorang mata-mata non muslim sebelum masuk Islam. Kemudian Rasul mengirim pasukan dan akhirnya Sumamah ini ketangkep. Artinya dia dalam kondisi kafir kan. Ketika ketangkep itu kemudian apa? Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Sumamah ini diikat di tiang Masjid Nabawi. Ya, diikat di tiang Masjid Nabawi. Nah, ketika diikat di tiang Masjid Nabawi tersebut sebenarnya kata Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Fathul Jalal wal Ikram kata beliau, itu sebenarnya ada dua hal. Kenapa diikat di Masjid Nabawi? Yang pertama adalah ihanatan, merupakan menghinakan dia dalam konteks bukan menghinakan pribadi ya, menghinakan apa yang dianut oleh Sumamah tersebut. Yang kedua adalah ini untuk melihat bagaimana karakter dan akhlak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata setelah itu selama 3 hari ya diikat tersebut selama 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ternyata beliau masuk Islam. Nah, ini Sumamah ini ujung-ujungnya adalah beliau termasuk sahabat. Dan akhirnya kenapa? Ketika itu beliau masuk Islam. Nah, dari hadis ini sesungguhnya kalau kita berbicara tentang hadis ini kan jadi permasalahan adalah bolehkah non muslim masuk ke masjid? Mungkin itu ya. Bolehkah non muslim masuk ke masjid? Ya. Memang ada ayat di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat di dalam Al-Qur'an disebutkan innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Bukan najis dari sisi bukan pribadinya najis enggak, ya, bukan fisiknya najis, tapi keyakinannya yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Maka mereka dilarang untuk memasuki Masjidil Haram. Nah, sekarang kalau Masjidil Haram dilarang dalam ayat ini, bagaimana masjid-masjid yang lain? Nah, memang kata para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa non muslim itu boleh masuk masjid tapi atas seizin orang Islam. Atas seizin orang Islam. Walaupun sebagian lagi mengatakan tidak boleh masuk masjid sama sekali. Mau Masjidil Haram atau selain Masjidil Haram. Ada yang mengatakan boleh selain Masjidil Haram tapi boleh selain Masjidil Haram tapi khusus untuk Masjidil Haram orang-orang ini dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga inilah hadis Nabi SAW. Tapi ketika masuk ke masjid pun mungkin tentu ada keperluan. Contohnya kebetulan yang merenovnya itu non muslim. Tapi kan kalau mau merenov masjid muslim juga masih banyak gitu ya. Nah, ini kan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Ini kan hadis ini maksudnya disebutkan boleh enggak masuk masjid. Nah, ini kan harus kita pahami khawatir mungkin bisa jadi gitu ya. Ada kunjungan dari kepala negara lain gitu ya. Kan masuk ke
masjid gitu kan. Ini kan mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu kita perhatikan. Memang secara umum ya tentu tidak pas juga lah kalau non muslim diajak masuk ke masjid. Tapi kalau ada kaitan dengan ketika lihat keindahan masjid dan sebagainya, bisa jadi dia dengan masuk Islam seperti tadi Thumamah tersebut diikat di tiang masjid seperti itu. Tapi kalau tidak ada keperluan dan lain sebagainya, maka tidak perlu kaitan diizinkan masuk ke masjid. Di sini apa? Boleh orang kafir masuk ke masjid seluruhnya kecuali Masjidil Haram. Ini menurut pandangan sebagian ulama. Ini pendapat mayoritas ulama kecuali Imam Abu Hanifah. Kebolehan ini terikat oleh syarat, yaitu izin dari waliul amr, penguasa dan umat Islam. Serta jika kedatangannya ini adalah mendatangkan maslahat. Jika tidak terpenuhi syarat tersebut, tidak usah masuk ke dalam masjid tersebut. Ini sesungguhnya adalah kaitan dengan pembahasan ini lebih kepada kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya ini kaitan dengan boleh enggak kita menyenandungkan bait-bait syair, tapi bait syair ini yang memberikan nilai-nilai positif. Ini sebenarnya kaitan dengan pembahasan hadis ini. Marra bi Hasan yanshidu fil masjid. Wa anhu, maksudnya adalah dari Abu Hurairah bahwa anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hasan. Umar bin Khattab pernah lewat kepada seorang sahabat bernama Hasan. Hasan bin Thabit. Beliau ini kan ahli syair. Ya, ahli syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang ahli syair adalah Hasan bin Thabit. Kemudian yunshidu fil masjid. Ketika itu beliau sedang membaca syair di masjid. Falahadha ilaihi. Nah, lahadha ini ya melihat, tapi melihatnya itu dengan penuh keheranan dan tidak suka. Mun urang meureun molototan kumaha nya. Ini kan lahadha itu melihat ya. Falahadha ilaihi. Kemudian Umar itu melihat tidak suka. Bukan tidak suka kepada pribadinya, tapi tidak suka apa yang dilakukan oleh Hasan tersebut. Artinya memperhatikan tapi perhatiannya berbeda. Nah, kemudian kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qad kuntu unshidu." Kata Hasan bin Thabit, saya pernah menyenandungkan bait syair ini. Wa fihi man huwa khairum minka. Dan di masjid itu ada orang yang lebih baik dari engkau. Maksudnya siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa syair yang dilarang adalah syair yang bertema ejekan dan rayuan berisi kata-kata kotor dan lain sebagainya. Adapun untaian syair yang berisi kebenaran, hikmah dan nasihat maka tidak dilarang dilantunkan di dalam masjid. Tetapi harus memperhatikan kondisi juga. Kita menyenandungkan bait syair, di situ ada orang yang sedang sholat. Jadi akhirnya apa? Mengganggu sholat dan lain sebagainya. Makanya posisi ketika Hasan bin Thabit ini bukan dalam posisi ketika beliau sedang ada yang sholat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga semua syair bertema keagamaan dan memberikan manfaat kebaikan bagi umat boleh dilakukan di dalam masjid. Nah, ini kaitan dengan bab ini. Ini sebenarnya dibolehkan. Jadi hal apa yang dibolehkan di dalam masjid tersebut? Ini kaitan dengan bab ini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian berikutnya, larangan yang dilarang di dalam masjid apa? Di antaranya adalah mengumumkan benda hilang. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya masih dari Abu Hurairah, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid." Siapa saja di antara kalian, man sami'a, siapa yang mendengar, rajulan, ada seseorang, yanshudu dhalatan fil masjid, mengumumkan barang hilang di masjid. Contohnya, barang siapa yang menemukan sendal jepit, nah itu jangan di masjid, Pak. Tapi kalau begini mah telah ditemukan, itu beda, Pak ya. Jadi dilarang mencari barang hilang, diumumkan di masjid. Ini adalah kaitan dengan fal yakul, maka ucapkanlah. Maksudnya katakan kepada orang tersebut, la raddahallahu alaika. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan kepadamu barang hilang tersebut. Kenapa? Fa innal masajid lam tubna li hada. Karena masjid itu dibangun bukan untuk mengumumkan hal seperti itu. Tapi tadi kalau ada orang wafat boleh nggak diumumkan di masjid? Boleh, nggak masalah. Kalau contohnya ada kegiatan RT atau kegiatan RW, gitu, boleh nggak diumumkan di masjid? Boleh saja. Karena kan ini kaitannya dengan kemaslahatan. Tapi tadi kalau mengumumkan benda hilang itu tidak
bolehkan kaitan dengan dilakukan di dalam masjid. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian berikutnya dilarang jual beli di dalam masjid. Memang sih nggak kebayang kalau dulu mah jual beli di dalam masjid gitu ya. Kalau sekarang hati-hati Pak. Ini bisa menggunakan handphone ini kita jual beli di masjid. Bisa tiba-tiba istrinya teh nge-WA, sekarang kita lagi di masjid. Pak, token listrik habis. Kalau atuh Bapak cenah buka mobile banking kan. Kemudian apa? Setelah buka mobile banking kemudian beli. Nah, itu kan nggak boleh. Hati-hati. Ini kan bisa jadi terjadi kalau zaman-zaman sekarang. Atau mungkin buka marketplace. Oh, lupa saya tak ada yang harus dibayar. Bayar heula. Atau istrinya bilang, "Pak, ini belum dibayar nih. Tolong bayarin." Bayar ketika di dalam masjid. Nah, ini kan hati-hati. Nah, sering ada pertanyaan, ada batasan masjid apa? Mungkin kan itu yang jadi pertanyaan. Batasan masjid itu mana? Batasan masjid itu tanya ke DKM. Kenapa? Karena DKM yang lebih tahu dan warga sekitar yang lebih tahu. Contohnya punten Pak, kalau itu yang setelah keluar pintu ini disepakati masjid atau bukan? Nah, kalau itu disepakati masjid berarti dilarang di situ. Ini kan ini masalah batasan mah disepakati saja. Ya, karena saya pernah lihat di salah satu masjid contohnya Pak, di pintunya tuh ditulisin. Kan di situ apa? Kalau kita masuk masjid janganlah duduk kecuali sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Contohnya jangan sholat di sini. Kenapa? Karena memang itu bukan termasuk masjid. Tapi kan walaupun itu bukan termasuk masjid, ketika memang masjid penuh, bagaimana kalau kita sholat di situ? Insya Allah pahala berjamaahnya tetap akan kita dapatkan. Cuman kan kaitan dengan hukum-hukumnya saja nanti. Hukum sholat tahiyatul masjid, hukum kaitan dengan jualan. Nah, ini kan kaitan dengan bab itu saja. Jadi batasnya mana masjid itu? Silahkan disepakati saja antara DKM dengan warga di sekitar kaitan dengan ini. Nah, kalau ada orang idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Jika kamu melihat orang yang berjual beli di masjid, kemudian fakulu ucapkan kepada orang tersebut la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaannya. Nah, memang ini jadi perbedaannya adalah begini. Apakah ya, kalau ada orang yang melakukan transaksi di dalam masjid, kan jelas dilarang. Cuman apakah larangan ini kalau ada yang melakukan transaksi ini jual belinya jadi tidak sah atau sah? Contoh, saya beli token listrik tapi posisinya sedang ada di dalam masjid. Sah nggak jual belinya? Sebagian ulama mengatakan sah-sah saja, nggak masalah. Cuman tadi tidak mendapatkan keberkahannya. Ya, gitu tadi. Sebagian lagi mengatakan ya sah-sah. Apa tidak sah? Kenapa? Karena ini memang larangan. Tapi dihindarilah kaitan dengan bab ini. Toh juga kalau kita sedang di masjid, kalau memang transaksi keluar aja dulu sebentar. Kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam masjid. Terus kumaha mun tawar-menawar di dalam masjid? Kan mungkin aja negosiasi, Pak ya. Nah, ya memang kalau kita lihat di sini adalah transaksi. Walaupun itu tidak dilarang, tapi kan kurang elok juga lah. Tidak pas juga kalau kita tawar-menawar barang dan lain sebagainya dilakukan di dalam masjid kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya, ini adalah mungkin kalau kita menerapkan syariat Islam yang kaitan dengan pidana. Ya. Jadi jangan identik syariat Islam itu hanya apa? Hanya potong tangan dan lain sebagainya. Sholat di masjid itu bagian dari syariat Islam. Makanya menegakkan syariat Islam kaitan dengan pidana mungkin harus ada tambahannya. Ya, karena di kita kalau syariat Islam identiknya kisos dan lain sebagainya. Padahal syariat Islam itu zakat, saum, haji itu juga syariat Islam. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita menegakkan syariat Islam yang kaitan dengan pidana itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Makanya kata Rasul, la tuqamul hudud. Maka tidak boleh dilakukan di masjid hudud. Hudud itu adalah pelanggaran kaitan dengan pelanggaran yang memang di situ sudah ditentukan hukumannya. Kalau mencuri potong tangan, kalau yang membunuh dibunuh lagi. Itu namanya adalah hudud. Kalau yang tidak ditentukan namanya takzir. Nah, fil masajid di dalam masjid wala yustaqadu fiha dan tidak juga dilakukan kisos di dalam masjid. Kenapa ini dilarang dilakukan di dalam masjid? Salah satu hikmahnya itu adalah bahwa kalau dilakukan di dalam masjid kan nanti gaduh dan lain sebagainya. Ya. Nanti itu. Kemudian yang kedua, khawatir juga mengotori masjid tersebut. Makanya di Saudi itu kalau ada eksekusi kisos itu tidak dilakukan di masjid tapi di halaman masjid. Ya, di beberapa tempat ada di halaman masjid.
Kalau di masjid, mungkin di Jeddah bapak-bapak pada terkenal ya, ibu-ibu bapak-bapak kan terkenal. Ada masjid Kisos, padahal itu tuh namanya bukan masjid Kisos, Pak. Orang Indonesia terkenal jadi masjid Kisos. Cuma memang di situ biasa kalau ada eksekusi Kisos dilakukan di tempat itu. Dan memang kalau ada eksekusi Kisos itu biasanya diumumkan. Di media dan lain sebagainya diumumkan, besok tanggal sekian akan dilakukan eksekusi atas nama si ini dan lain sebagainya. Itu ada pengumumannya terlebih dahulu. Nah, ini tidak boleh dilakukan di masjid. Kenapa? Satu, karena masjid dijaga kebersihannya. Sehingga khawatir nanti kan ketika dipotong tangan nanti darah kemana-mana. Yang kedua adalah khawatir juga di situ ribut dan lain sebagainya. Tentu di situ ada ahli warisnya. Ahli waris siapa? Ahli waris yang di Kisos itu. Atau bisa jadi ahli waris yang dulu dibunuh oleh orang tersebut. Hadir mungkin juga akan histeris dan lain sebagainya. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah kaitan dengan ternyata ketika syariat Islam ditegakkan. Sekali lagi syariat Islam bukan hanya itu ya, bukan hanya kisos. Karena selama ini kita menganggap syariat Islam itu hanya kisos. Padahal syariat Islam itu adalah seluruh ajaran Islam. Nah, ini maksudnya kaitan dengan hudud itu diterapkan. Ini ada kisah. Kisahnya kebetulan teman saya, beliau adalah penerjemah di kedutaan di Riyadh. Waktu itu ada warga negara Indonesia yang dieksekusi. Mohon maaf, ada bukan warga negara Indonesia ya. Ada warga negara asing yang dieksekusi karena membunuh warga negara Indonesia. Nah, waktu itu kan keluarganya tidak bisa hadir karena waktu itu keluarganya memutuskan bahwa tetap dieksekusi aja. Akhirnya dieksekusi karena memang sudah terbukti orang itu membunuh. Ketika dieksekusi kebetulan teman saya yang menerjemahkan. Ya dia mau mewakili keluarga, kedutaan mewakili keluarga, kemudian perlu penerjemah. Nah, teman saya kebetulan memang penerjemah di kedutaan. Itu Pak, setelah kejadian itu kata beliau, saya tidak ada kepikiran lagi untuk untuk ada kepikiran membunuh orang dan sebagainya. Kenapa? Bisa kebayang Pak, satu betapa aibnya keluarga dan sebagainya. Karena diumumkan nama si fulan melakukan ini dan sebagainya. Kemudian dieksekusi di situ. Sampai bengong kata beliau. Nah, ini kan betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Sungguh bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Kehidupan di sini maksudnya apa? Memang betul orang itu dieksekusi. Tapi kan yang lainnya jadi mikir-mikir, Pak. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini adalah kaitan dengan bab masjidnya ini adalah dilarang melakukan eksekusi di tempat tersebut. Kemudian berikutnya, ini masjid bagaimana? Boleh nggak digunakan mungkin kalau kita mau untuk isolasi mandiri mungkin Pak. Kalau zaman sekarang mungkin atau digunakan untuk apa? Untuk ya ketika ada bencana dan sebagainya digunakan contohnya untuk apa? Untuk orang-orang yang sakit dan sebagainya, rumah sakit penuh, contohnya masjid digunakan untuk itu. Boleh atau tidak? Ini kan disebutkan kata Aisyah bahwa usiba Sa'du yauma Khandaq. Saat itu pada hari peperangan Khandaq terluka. Fadaraba ali Rasulullah mukhaymatan fil masjid. Kemudian Rasul mendirikan tenda di masjid. Liya'udahu min qarib, supaya Rasulullah SAW bisa menjenguknya dari kedekatan. Nah, ini kan mungkin ya kalau sekarang kan ada sekarang mungkin bisa jadi di lapangannya dan sebagainya atau di halamannya, tapi kan mungkin zaman dulu ya terbatas tempat dan sebagainya, sehingga masjid digunakan untuk itu. Jadi kalau kita lihat di sini memang masjid itu bukan hanya untuk tempat ibadah ritual tanda petik. Bukan hanya untuk sholat saja. Banyak fungsi masjid yang bisa dilakukan juga. Ini adalah kaitan dengan bab ini adalah maksudnya seperti itu. Tapi tentu disesuaikan juga kalau memang ada tempat dan sebagainya, tentu tidak di masjid, contohnya di dekat masjid dan sebagainya. Ini kaitan dengan bab ini. Kemudian wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah yasturuni. Aku melihat Rasulullah menutupiku. Wa ana anzuru ilal habasyati yal'abuna fil masjid. Dan aku melihat orang-orang Habasyah bermain pedang di masjid. Bukan lompatan, Pak. Maksudnya adalah bermain pedang ini adalah latihan perang. Jadi artinya masjid itu juga bisa digunakan bukan hanya untuk ibadah. Kalau di sini adalah untuk latihan perang. Ya mungkin kalau sekarang untuk olahraga bela diri gitu ya. Tapi kan ada halaman masjid mah, ya di halaman masjid saja. Ini maksudnya adalah dibolehkan, bukan diharuskan ya, dibolehkan. Nah, jangan sampai begini. Hari contohnya olahraga bela diri semangat ke masjid, hari berjamaah itu kan repot. Maksudnya apa? Ini kan dibolehkan untuk digunakan hal-hal tersebut, bukan diharuskan. Tapi mungkin kalau ada aula, ada tempat yang memang bukan masjid, tentu bisa digunakan di tempat tersebut. Tapi ini hadis ini menunjukkan hal-hal yang dibolehkan. Tapi yang kemudian hadis berikutnya yang disampaikan di sini adalah
apa yang disampaikan di sini dari Anha, masih dari Aisyah, anna walidah sauda kana la khibaun fil masjid. Kemudian berikutnya adalah bahwa sesungguhnya ya, bahwa seorang anak budak perempuan yang hitam memiliki kemah apa? La khibaun fil masjid, dia punya kemah di masjid. Fakanat ta'tini, kemudian ya wanita tersebut mendatangi aku, fatahaddatsu indi, lalu dia datang kepadaku lalu bercakap-cakap dengan saya. Ini artinya apa? Di masjid mungkin boleh juga ngobrol, tapi ngobrol jangan ngobrol hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kemudian juga di masjid juga boleh digunakan untuk tidur dan lain sebagainya. Tapi tadi kenapa suka ada tulisan dilarang tidur di masjid? Maksudnya bukan dilarang tidur, Pak. Mungkin karena ada orang yang tidur di masjid, ngotorin masjid dan sebagainya. Padahal kan masjid harus dijaga kebersihannya dan lain sebagainya. Tapi ini adalah kaitan dengan apa? Dengan bab ini. Nah, hadis berikutnya adalah larangan kita meludah di masjid. Al-buzaku fil masjid khati'atun. Meludah di masjid itu merupakan satu kesalahan. Wa kafaratu hadafnuha, dan kafaratnya adalah dengan menimbunnya dengan tanah. Maksudnya kan karena dulu masjidnya adalah bukan lantai seperti ini. Maksudnya adalah ditimbun dengan tanah, adalah kafaratnya adalah dengan membersihkan masjid tersebut. Tapi berahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali orang berlomba-lomba untuk menghias masjid. Jadi berlomba-lomba untuk membangun masjid bermegah-megahan, tapi tidak memakmurkan masjid tersebut. Ini maksud daripada hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ma umirtu bitasyyidil masajid. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dalam hadis ini disebutkan, aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid. Maksudnya apa? Yang menghias di sini membuat ornamen-ornamen yang terlalu berlebihan. Ya, yang terlalu berlebihan kaitan dengan bab ini. Baik, hadis berikutnya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dua hadis lain. Uridat alayya ujura ummati. Ini kan kisah tentang Isra Mi'raj. Ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku. Hatta al-qudat yukhrijahur rajul minal masjid. Bahkan kotoran yang dikeluarkan dari masjid itu termasuk kebaikan. Jadi ada kisah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita, ya, seorang wanita namanya Ummu Mihzan. Beliau ini profesinya adalah tukang bebersih masjid. Jadi beliau tukang bersih masjid. Satu waktu beliau memang profesinya seperti itu, kemudian beliau wafat. Ketika wafat diurus oleh para sahabat tanpa memberitahu Rasul. Rasul bertanya, "Kemana Ummu Mihzan kok tidak kelihatan?" Ternyata kemudian kata para sahabat, "Ya Rasul, dia sudah meninggal dunia." Loh, kenapa kalian tidak memberitahu ke saya kalau beliau meninggal dunia? Kemudian kata Rasulullah, "Ya Rasul, dia kan orang biasa-biasa saja. Dan saya tahu engkau sedang sibuk dan lain sebagainya, tapi sudah saya urus jenazahnya." Artinya sudah diurus sesuai dengan ketentuan syariat yang ada. Kemudian kata Rasulullah, "Dullani ala qabriha." Tunjukkan kepada saya kubur atau makam dari wanita tersebut. Dan Rasul mendatangi makamnya dan mendoakan secara khusus. Jadi Bapak Ibu jangan meremehkan membersihkan masjid. Jadi membersihkan masjid itu adalah satu hal yang penting buat kita semuanya. Dan tentu kebalikannya, kalau kita ngotorin masjid, berarti itu termasuk dosa, kan itu ya. Jadi mengeluarkan kotoran dari masjid termasuk pahala, berarti kalau mengotorin masjid termasuk berdosa. Dan punten kalau di sini insya Allah mungkin tidak. Tapi biasanya punten kalau setelah pengajian dan lain sebagainya kan suka ada konsumsi dan lain sebagainya. Tolong minimal sampah bekas kitanya dibawa masukin ke tempat sampah gitu. Jangan sampai kita ngotorin masjid tersebut. Hadis terakhir yang disampaikan di sini adalah idza dakhala ahadukumul masjid fala yujlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, janganlah duduk kecuali kalian salat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Beberapa Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sekilas saya akan sampaikan kaitan tentang keutamaan masjid. Kalau kita berbicara tentang keutamaan masjid ini, yang pertama adalah keutamaan masjid ini adalah pertama, hendaklah kita rindu dengan masjid atau kangen dengan yang namanya masjid. Karena kata Rasulullah SAW, di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat siapa? Orang yang qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang memang hatinya itu terikat dengan masjid. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah, ini di antara keutamaan masjid itu adalah keutamaan mendatangi masjid. Jadi yang pertama adalah keutamaan kangen kepada masjid, yang kedua adalah
Ya, ini keutamaan kangen kepada masjid. Kemudian yang kedua, keutamaan mendatangi masjid. Kalau tadi adalah kangen masjid, kedua mendatangi masjid. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang yang selalu ke masjid, saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Makanya kan kalau kita pingin tahu orang soleh atau tidak, kalau ada orang meninggal dunia, dia mah ahli masjid, nggak usah ditanya. Kan di kita mah suka ditanya, apakah jenazah ini baik? Jawabannya baik. Padahal mah apa? Ya kita husnuzon mungkin ketika mengatakan itu. Nah, dan kalau orang mukmin sudah menyaksikan itu orang baik, maka wajabat kata Rasul. Kan pernah ada jenazah lewat. Kemudian kata para sahabat menceritakan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Kata Rasul wajabat. Maksudnya adalah wajabat lahul jannah. Layak buat dia masuk ke dalam surga. Salah satu indikatornya adalah kata Rasul kalau ada orang yang selalu datang ke masjid. Kemudian tadi sudah disampaikan yang ketiga keutamaan membersihkan masjid. Jadi keutamaan membersihkan masjid. Yang keempat adalah keutamaan merapihkan masjid. Jadi kalau membersihkan masjid kan dari kotoran-kotoran. Kalau merapihkan masjid mungkin dibuat masjid itu nyaman, wangi dan lain sebagainya. Ini punya keutamaan tersendiri. Ya sebagaimana tadi hadisnya sudah disampaikan. Kemudian keutamaan membangun masjid. Ya jelas kalau ini kan membangun masjid. Tapi yang terakhir ini adalah yang paling penting dari itu semuanya adalah keutamaan memakmurkan masjid. Bagaimana kita selalu memakmurkan masjid, dan kata Allah orang memakmurkan masjid itu tanda di antara tanda bahwa dia termasuk orang-orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan kaitan dengan beberapa sunnah kaitan dengan masjid. Saya sebutkan saja. Pertama, kalau kita ke masjid berdoa keluar menuju masjid. Jadi kalau kita mau ke masjid ada doanya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau ke masjid pakailah pakaian yang terbaik. Nah, ini pakai yang baik. Kemudian yang ketiga, memperbanyak langkah ke masjid, bukan berarti kudu muter-muter heula. Maksudnya adalah ya kalau kita ke masjid sesering mungkin kita berangkat ke masjid. Ada yang Ustaz, kumaha mun pakai motor? Gimana kalau pakai mobil? Ya insya Allah Allah tetap akan mencatat pahalanya gitu ya. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan dan lain sebagainya. Kemudian berdoa ketika keluar menuju masjid tadi sudah disampaikan. Kemudian jangan lupa kalau ke masjid baca doanya, Pak. Ya. Hati-hati salah baca doa kalau ke masjid. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi ke masjid itu narunutan. Mungkin salah baca doa. Jangan salah baca doa ya. Memang banyak baca doa yang dianjurkan, diantaranya adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian ketika keluar masjid jangan lupa kita juga baca doa. Ini kan hal-hal sederhana Pak. Dan ini kita lakukan kalau kita ke masjid 5 kali berarti masuk dapat pahala, keluar juga kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masuk masjid jangan lupa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang tadi adab-adab yang kaitan dengan masjid. Tadi yang diperbolehkan apa saja? Pertama, tidur di dalam masjid itu dibolehkan. Ya, tapi tetap harus menjaga kebersihannya ya. Karena disebutkan di sini kata Abdullah bin Umar, kami dulu ketika masih muda suka tidur di masjid. Ini kata Abdullah bin Umar. Kemudian bersenandung kebaikan di masjid itu dibolehkan. Tadi sebagaimana hadisnya Hasan bin Thabit ketika yang disebutkan tadi. Kemudian berikutnya adalah makan dan minum. Makan dan minum di masjid itu boleh, tapi harus jaga kebersihannya. Makanya di Masjid Nabawi, Pak, di Masjidil Haram, itu kalau buka bersama, itu kalau kurma boleh masuk, tapi kalau nasi tidak boleh masuk. Kenapa? Ini mah untuk aturan saja. Jadi aturan ini sesungguhnya untuk kebaikan. Kan bisa jadi kalau di dalam, di luar aja makannya. Kalau sudah disiapkan ya di luar, tentu akan lebih utama supaya menjaga kebersihan. Berolahraga di masjid boleh, tapi tadi sekali lagi adalah dalam kondisi memang tidak ada tempat. Contohnya saya dulu di pesantren Pak, kan santrinya banyak, olahraga ada yang di masjid, ada yang di lapang, karena kalau di lapang semua nggak cukup, sehingga ada yang di masjid, tapi tetap jaga kebersihannya. Akad nikah di masjid boleh, tapi tolong kalau akad nikah di masjid, punten bapak-bapak, bisa kebetulan keluarganya akad nikahnya di masjid, tolong perhatikan adab-adabnya juga. Kadang suka lihat gitu masuk masjid, tapi punten Pak, perempuan tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah harus dijaga kaitan dengan adab-adabnya. Jangan sampai kita masuk ke masjid tujuannya adalah tujuannya baik untuk akad nikah dan lain sebagainya, tapi tadi ada hal-hal yang dilarang. Hal yang dilarang di masjid tadi mungkin kesimpulannya ini tadi, satu adalah dilarang transaksi jual beli. Yang kedua mencari barang yang hilang. Tadi sudah disampaikan hadis-hadis kaitan dengan ini. Kemudian yang ketiga Pak, ini mungkin yang tidak disebutkan, bersiul dan bertepuk tangan di masjid.
Nah kan kita punten ya, kadang kalau ada mungkin bisa jadi ada pengumuman gitu apa, tepuk tangan gitu ya. Tolong jangan dilakukan di masjid. Kalau mau mah di lapangan bola aja gitu ya, seperti itu. Kalau di masjid jangan sampai bersiul dan bertepuk tangan. Ini kaitan dengan ini. Kemudian yang dilarang tadi Pak dalam hadis yang disampaikan, datang ke masjid dengan bau mulut atau bau badan. Nah ini kan jangan sampai kita melakukan ini. Ini adalah beberapa hal kalau kita lihat kesimpulan dari kajian yang kita bahas di kesempatan kali ini. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jam 6 lebih 4 menit. Saya nggak tahu ada dibuka tanya jawab dulu. Mangga Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Yang pertama, mungkin di masa pandemi ini bagaimana kalau dilaksanakan sholat Jumatnya tidak di masjid tapi di aula dan sebagainya. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, silahkan saja, tidak jadi masalah Pak ya dilaksanakan. Contoh gini, bisa jadi masjidnya terlalu kecil khusus untuk Jumatan dilaksanakan di aula dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak jadi masalah, silahkan saja. Cuman kan itu tidak dinamakan dengan masjid tersebut. Tapi kan kalau memungkinkan di masjid ya di masjid. Nah, kaitan dengan masa pandemi ini, mungkin tadi malam kebetulan ada webinar ya. Saya diminta kaitan dengan sisi syariahnya. Saya tadi sampaikan kaitan dengan belajar otoritas dari Covid ini. Nah, maksud belajar otoritas gimana? Kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya ketika otoritas menyampaikan kaitan ini itu lain sebagainya, contoh di masa pandemi jangan dulu melakukan ini dan lain sebagainya, kita ikuti. Apalagi di situ adalah dokter-dokter muslim yang terpercaya, ahli kesehatan, kemudian para ulama juga menyampaikan dari sebagainya, maka ikuti aturan-aturan tersebut gitu ya. Nah, tapi tadi contohnya dan memang sudah dibolehkan, cuman mungkin karena masjid terlalu kecil dan sebagainya dilaksanakan di aula. Hukumnya gimana? Ya boleh-boleh saja, silakan saja, tidak jadi masalah kalau kita menjalankan sholat Jumat seperti itu. Termasuk mungkin Bapak Ibu ketika Bapak-bapak sedang outbound gitu ya. Kan outbound keluar gitu ya. Kemudian kan nggak ada masjidnya mungkin di gunung, sedangkan ini masih di daerah situ gitu, masih di daerah Bandung. Ya udah kita laksanakan sholat Jumat di lapangan tersebut. Maksud sholat tadi Pak, sholat apa? 2 rakaat sebelum Jumat tuh yang mana maksudnya? Oh, sholat Jumat di lapangan. Jadi gini, ada apa? 2 rakaat sebelum Jumat ya. Jadi begini. Kan memang ada riwayat ya disebutkan, para ulama menyebutkan itu namanya sholat intidhar dan lain sebagainya. Ya tidak masalah kalau sholat sunnah di lapangan boleh nggak boleh. Sholat duha boleh. Sholat syukrul wudu boleh. Sholat mutlak boleh. Yang tidak ada itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, karena itu bukan masjid. Jadi boleh-boleh saja Pak, termasuk tadi. Memang ada ada riwayat kalau sebelum Jumat kita sholat dulu gitu ya riwayatnya. Tapi ini adalah sholat sunnah apa? Mutlak juga silakan. Ya cuman ada yang menambahkan sholat intidhar dan lain sebagainya. Maksudnya itu ya. Jadi boleh nggak? Boleh, silakan saja. Dimanapun melaksanakan sholat sunnah adalah karena tadi ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Dijadikan apa yang ada di muka bumi ini adalah masjid, kecuali kemarin yang disampaikan kuburan, tempat kamar mandi, kemudian di jalanan yang menghalangi orang dan sebagainya, itu saja yang dilarang. Kalau di lapangan juga nggak masalah, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Mangga Pak. Salam. Tapi apakah larangan mendoakan keburukan itu mutlak? Kan enggak juga. Kalau ini kan memang Rasul memerintahkan untuk itu.
Jadi nggak masalah gitu ya. Jadi tidak yang dilarang mah begini, setiap orang buruk kita doakan keburukan. Jangan. Karena dia melakukan ini, ya tentu kita doakannya semoga Allah tidak memberikan keberkahan dalam jual belinya. Tentu kita tambah doanya, semoga Allah memberikan kesadaran juga kan. Artinya kan hanya dari sisi itu saja. Jadi tidak ada larangan sebenarnya tidak ada bertentangan antara hadis ini dengan kita larangan mendoakan keburukan. Buktinya apa? Banyak juga kan ayat-ayat yang berdoanya apa? Kaitan dengan kehancuran orang-orang ini itu lain sebagainya, itu tidak jadi masalah. Jadi termasuk doa ini adalah tidak jadi masalah yang disampaikan kaitan dengan semoga Allah tidak memberkahi, tidak memberikan keuntungan dalam perniagaannya. Bahkan Rasul juga menyampaikan dalam sebuah hadis al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang jual beli itu ada pilihan ketika dia masih di dalam majlis. Fa in sadaqa, jika kedua-duanya jujur, burika, diberikan keberkahan di dalam perniagaannya. Tapi jika dua-duanya berdusta atau salah satunya berdusta, tidak diberikan keberkahan. Itu kan kaitan dengan bab ini. Jadi kalau kaitan dengan itu tidak bertentangan dengan kita jangan mendoakan keburukan kepada orang lain. Itu Pak barangkali Allah. Ada yang lain? Mungkin Bapak atau dicukupkan dulu? Oh, enggak Pak. Enggak Ustaz. Oh, ya nggak masalah, itu mah sah-sah aja gitu ya. Saya punya material, kemudian jual bata ke masjid. Ya untungnya tenang, itu mah dah babnya bab jual beli. Jadi bukan bisnis masjid itu mah ya. Nggak masalah, silahkan saja. Bahkan punten Pak ya, ini ada tulisan menarik ya kemarin dari seorang pegiat sosial. Dan saya pegiat sosial tuh dia orang filantropi gitu ya. Nah ini kadang kita punten gini. Kalau kita beli material ke masjid atau beli apa ke masjid, beli lampu dan sebagainya, ya mau jangan masjid atau minta diskon. Gak usah Pak. Kita sebagai DKM udah orang juga duitnya ayah gitu ya, beli we sesuai dengan harga biasa. Adapun nah ini kan kalau kita sebagai pembeli. Nah, ketika kita sebagai seorang muslim dan kita tahu bahwa itu untuk masjid, wajar juga dong kalau saya nyumbang ke masjid. Termasuk tadi kalau masjidnya ditenderkan, ini bangun masjid sekian M, diambil oleh seseorang dan dapat untung, ya nggak apa-apa dah, itu mah tidak ada kaitan dengan bisnisnya. Jadi itu mah ada profesional saja. Di Masjid Nabawi juga gimana, yang kerja tetap dibayar. Masjidil Haram yang kerja tetap dibayar secara profesional karena memang bekerja gitu ya. Karena memang itu bekerja. Termasuk juga jual beli. Jadi tidak masalah kalau kita ikut tender tentunya pembangunan masjid dan lain sebagainya. Itu tidak jadi masalah. Karena itu bagian dari kebaikan juga. Cuman kan kesempatan juga kita untuk berbuat baik di situ. Contohnya apa? Mungkin kalau keluar mah harganya sekian, tapi kalau ini mah karena untuk masjid, mungkin keuntungannya tidak terlalu besar. Saya sebagian saya infakkan ke masjid. Jadi dua hal yang berbeda. Ada orang yang bersodako, tapi kalau ada orang sodako semua, kalau nggak ada yang mengerjain, nggak bisa juga. Itu tidak jadi masalah. Itu bukan termasuk bisnis masjid gitu. Enggak, kan tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Cekap Bapak Ibu, ada yang lain? Ya, baik, kita cukupkan dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin setelah ditutup saja gitu ya. Bisa ada yang mau ngobrol-ngobrol, mangga mungkin setelah selesai atau setelah kajian ditutup. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dipasang malam. Dibalik. Ini kasih balik gitu. Balik ini settingannya beres. Ya. File yang tadi itu berbayar atau gratis? Yang apa? Yang teks Arab tadi. Oh, gratis, Pak. Gratis. Kalau mau mah di-download aja. Sekitar kalau yang enggak ada itu teh kumpulan buku, ada yang punya yang versi